Selamat datang kembali di Rumah Ayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kembali lagi. Kali ini gue mau cerita tentang jangan lupa di subscribe ya. perjalanan hidup gue. Dan ini menyangkut dengan apa yang kita inginkan. Gue ada analisa sedikit ya, bahwa gue pernah menurunkan kebutuhan gue dan juga gue pernah menaikkan kebutuhan gue. Awalnya sih gue menaikkan kebutuhan, dan ternyata di mana gue menaikkan kebutuhan gue berdampak, ada akibatnya. Gue mendapatkan sesuatu yang gue inginkan gitu. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir gitu kan, gue renungkan bahwa itu mempengaruhi dengan rezeki, dan alam semesta pun melihat kita sebagai individu, sebagai orang ya, membutuhkan hal tersebut. Makanya jadinya gue mendapatkan apa yang gue inginkan. Analisa gue yang tadinya gue ragu-ragu, ternyata gue tadi nonton konten, salah satu konten lah di YouTube, dan ternyata pemikirannya hampir sama, dan bahkan dia lebih bagus lagi pandangannya. Dan gue merasa terima kasih juga. Pandangan tentang jangan pernah menurunkan kadar kebutuhan hidup lo gitu, jangan pernah. Karena dulu gue pernah menurunkan tuh kadar kebutuhan gue, karena gue merasa bahwa gue terlalu banyak keinginan lah. Akhirnya gue menurunkan kadar kebutuhan gue, dan ternyata malah membuat hidup gue menjadi sulit. Karena kebutuhan itu atau rezeki itu mengikuti apa yang kita butuhkan gitu. Teman-teman kan pasti nonton, ada yang udah banyak pengalaman hidupnya juga pasti ya. Pasti kalau yang udah kerja tuh, awal kerja gaji sekian, nanti bertahun-tahun kerja akan ada penyesuaian, adjustment gaji, ada kenaikan gaji. Dah pada saat lu gaji sebelumnya lu pun cukup hidup lu, tapi pada saat lu naik gaji tiba-tiba ada kebutuhan yang hidup lu bertambah gitu, dan seakan-akan mengikuti gitu. Dan akhirnya berapapun gaji yang lu dapat, kadang-kadang kalau tidak bisa menyikapinya, itu seakan-akan seperti sama dengan gaji sebelumnya gitu, karena kebutuhannya bertambah gitu. Nah, gue menganalisa juga seperti itu. Jangan pernah menurunkan kebutuhan hidup. Jadi gue berawal dari gue kuliah, terus sambil kerja terus di Jakarta Selatan, di daerah Kuningan. Nah, di situ banyak keinginan gue. Ya contoh simpel lah, misalkan yang awalnya gue mungkin ngerokok sebungkus, tiba-tiba sehari itu 2 bungkus ya kan? Tapi dengan gue merokok 2 bungkus itu, gue pun gak merasa kekurangan gitu. Nah, tiba-tiba juga gue punya keinginan untuk mengganti motor supaya kendaraan motor gue lebih bagus lagi. Nah, keinginan itu yang mungkin kalau gue kalkulasikan pada saat gaji itu, gue gak bisa mungkin mendapatkan motor yang gue mau, tapi ternyata gue mendapatkannya gitu, mendapatkan motor tersebut. Karena kalau gue kalkulasiin dengan biaya hidup per hari tambah makan udah pasti ya, rokok dan lain-lain gitu, itu bisa gue hitung, gue nggak mungkin dapat sepeda motor yang bagus pada saat itu. Tapi karena keinginan gue dan gue membutuhkan hal itu, dan itu termindset di pikiran gue, nggak sampai setahun gue bisa membeli motor itu. Dan pada tahun 2011 gue mulai berpikir untuk mempunyai mobil. Dan gue berpikir bahwa gue udah waktunya nih mempunyai mobil gitu kan. Karena lo tau sendiri kalau motor saat hujan pergi kerja
gue punya kesulitan karena gue juga orang yang tipe paling bete dan paling males kalau pakai jas hujan gitu. Dan gue jarang pakai jas hujan karena gue merasa nggak nyaman aja, dan gue hajar terus hujan juga dalam kondisi hujan itu pakai motor. Kalau pergi kerja mungkin gue akan menunggu sampai gerimis, tapi kalau pulang kerja hujan lebat pun gue hajar pulang pakai motor. Itu tipe gue memang kayak gitu, karena gue nggak mau yang ribet-ribet. Nah, gue berpikir kayak gitu. Itu pun awalnya ada, gue dulu pernah kerja di salah satu perusahaan, awalnya itu di perusahaan manajemen security di daerah Kuningan. Di situ kan banyak pensiunan polisi yang membantu dalam perusahaan itu untuk berkoordinasi kepada pihak-pihak eksternal. Singkat cerita bahwa beliaulah yang ngajarin gua, memotivasi hidup gua untuk maju, berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ternyata apa yang gue jalani karena gue punya keinginan, dan keinginan tersebut adalah gue yakini sebagai dasar kebutuhan hidup gue, dalam arti gue benar-benar membutuhkan kendaraan tersebut untuk mensupport kegiatan kerja gue dan kegiatan-kegiatan lainnya di kehidupan gue, dan gue bisa mendapatkan hal itu. Dan uang itu tidak terduga gitu, tidak terduga dalam arti gue juga nggak tahu tiba-tiba bisa ada rezeki yang akhirnya gue bisa beli mobil tersebut. Dan itu gue jalani setahun 2 tahun, gue bosen pakai kendaraan itu, gue ingin ganti lebih fresh lagi, gue upgrade, dan gue mempunyai keinginan untuk mengganti mobil pertama gue. Akhirnya kesampaian, gue pun mengupgrade mobil sedan gue menjadi yang lebih muda lagi dan lebih grace lagi. Begitu seterusnya sampai gue mempunyai kendaraan yang keempat pada saat itu. Keempat. Nah, usia makin berubah, semakin lebih bijaksana dan semakin lebih cooling down biasanya keinginan-keinginan. Dan akhirnya gue berubah, tidak banyak keinginan. Dan karena gue tidak banyak keinginan, pendapatan gue dan di luar kerjaan ya, pendapatan gue tuh tidak seperti sebelumnya. Jadi nggak ada rezeki-rezeki lain yang menghampiri gue gitu, karena gue merasa udah waktunya untuk ya, santai, dalam arti nggak banyak keinginan. Fashion pun gue mulai turunkan, yang biasanya gue mungkin membeli pakaian dan macem-macem untuk diri gue, hal yang bermerek, bahkan harganya pun fantastis ya, lumayan lah gitu. Gue turunkan dan rezeki gue juga ikut turun. Apa yang gue sebelumnya gue dapat itu ikut turun. Biasa kadang-kadang dalam hal berteman kan, apalagi di banyak bisnis juga di luar pekerjaan, bisa tiba-tiba ada orang yang kasih uang transfer. Mereka teman gue punya rezeki, punya bonus, kadang-kadang gue juga dapat juga, karena sebagai ucapan persahabatan lah, mereka juga sering kasih. Kadang gue juga begitu, gue dapat teman dekat gue ya gue kasih juga. Nah, itu benar-benar berkurang. Dan gue nggak menyadarinya pada saat itu, berkurang sampai pada titik gue bener-bener kehilangan semuanya, kecuali rumah tetap gue pertahankan. Nah, dan gue nggak menyadari hal itu, dan gue menikmati karena gue merasa udah waktunya untuk tidak terlalu berambisi dan tidak terlalu banyak keinginan-keinginan untuk hidup gue, karena mungkin faktor bertambahnya usia, ketemu teman lagi. Ada yang gue ingat waktu itu saat ngobrol bareng gitu kan, bahwa hidup tuh nggak bisa
tidak memikirkan dunia gitu. Karena kita saat kita di dunia dan kita juga mempunyai keluarga, kita harus memikirkan juga kesejahteraan kita di dunia. Nah, gue balik pulang, gue mulai merenung lagi di tempat, di rumah gue ya, di tempat dimana gue cikal bakalnya menamain konten gue Rungayal gitu. Nah, gue merenung di situ, menganalisa, iya ya kenapa dulu tuh gue gampang untuk mempunyai apa yang gue inginkan, gue gampang, dan juga gue ada aja jalannya. Kalau gue ingin beli sesuatu tuh ada aja jalannya, walaupun gue lagi nggak ada uang banyak misalkan, tapi gue menginginkan sesuatu itu ada aja. Ternyata betul alam semesta ini melihat kita dari kebutuhan kita. Jika gue misalkan gue butuh mempunyai sepatu gitu ya, mungkin harganya lumayan lah, bisa 1 juta 2 juta gitu kan. Nah, walaupun gak langsung, tapi karena gue merasakan butuh gue pakai sepatu itu bisa tiba-tiba aja gue dapat memiliki sepatu itu gitu. Gue kan luka seneng sepatu boot ya, sepatu boot, karena gue suka musik punk dulunya waktu remaja, skinhead gaya-gaya punk lah gitu. Gue suka sepatu boot dan gue bisa kesampaian itu beli sepatu itu, walaupun pada saat itu gue belum ada dananya sebesar itu. Ada, tapi kan gak mungkin bisa uang yang kita punya kita belikan semua kan, karena kita perlu makan dan lain-lain. Dan itu gue bisa dapatkan. Nah, dikarenakan gue udah menurunkan keinginan gue, tadi gue udah cerita juga bahwa pelan-pelan itu berkurang rezeki yang gue dapat, dan gue diingatkan kembali kepada temen gue bahwa di dunia ini gue nggak bisa mensyukuri atau menerima takdir begitu saja tanpa berusaha, tanpa mempunyai keinginan-keinginan lain di dalam hidup gue gitu. Nah, gue berenung dan akhirnya gue kembali bangkit dan gue kembali mengkonsep pikiran gue sedemikian rupa seperti pada awalnya gue mulai bekerja. Gue berambisi, gue mempunyai keinginan-keinginan yang tinggi, tapi dengan didasari rasa tenang, dengan didasari dengan keikhlasan dan bersyukur jika sesuatu yang gue inginkan belum gue dapat gitu. Jadi konsep gue adalah gue menginginkan sesuatu, tetapi jika pada waktunya yang gue inginkan gue belum mendapatkannya, gue nggak kecewa gitu. Itu memang karakter gue nggak pernah kecewa. Tetapi keinginan-keinginan itu tetap gue jadikan suatu tabungan di pikiran gue, ada di pikiran gue bahwa suatu saat atau pada waktunya gue harus mendapatkan itu. Dan akhirnya pada saat gue pernah ceritakan sebelumnya ya, gue pernah punya usaha juga, terus usaha gue juga collab. Nah, pada saat itu gue collab dan gue juga bekerja lagi membangun suatu perusahaan dengan teman lama gue. Dikarenakan ada COVID, akhirnya tutuplah perusahaan tersebut ya, dan gue kembali tidak ada kerjaan selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu gue mengisi waktu untuk berdagang. Nah, teman lama gue ketemu lagi dan mengajak untuk gue gabung dalam salah satu tempat dia bekerja. Nah, akhirnya gue mulai bekerja bareng di teman lama. Dan pada saat itu gue berpikir untuk pelan-pelan mengembalikan cara berpikir gue pada saat gue mulai berkarir di dunia pekerjaan ya. Pelan-pelan gue rubah lagi. Dan akhirnya pelan-pelan keinginan-keinginan gue tercapai kembali. Keinginan gue tercapai kembali bertahap, dan gue bisa merasakan pada saat ini sesuatu yang dulunya pernah hilang mulai kembali lagi. Dan gue mensyukuri apa yang diberikan Tuhan untuk kehidupan gue, apa yang diberikan alam semesta sebagai energi positif untuk diri gue berterima kasih. Dan gue bisa bangkit kembali, dan gue bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan seperti pada masa-masa gue
mulai berkembang. Teman-teman semua, jika memang ada keinginan-keinginan atau menginginkan suatu kehidupan yang layak dengan versinya masing-masing, jangan ragu untuk berimajinasi, mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang belum lu punyai. Jadi kalau misalkan lu belum punya mobil, tapi lu merasakan bahwa lu butuh punya mobil, lu harus memindset pikiran lu bahwa lu membutuhkan mobil. Karena lambat laun, alam semesta pasti akan memberikan kebutuhan lu tersebut. Dan kalau lu misalkan belum punya rumah, hidup masih ngontrak gitu, jangan lu berdiam diri di situ mensyukuri apa yang takdir berikan kepada hidup lu. Jadi lu jangan berpikir bahwa alhamdulillah, itu betul gitu. Alhamdulillah, misalkan puji Tuhan bahwa mempunyai tempat tinggal walaupun ngontrak gitu. Jangan lu rubah mindset lu. Lu jangan merasa cukup di situ. Gini loh, apa maksudnya? Ini lu menerima dan mensyukuri apa yang lu dapat pada saat ini, tetapi lu gunakan juga pikiran lu sebagai motivasi bahwa gua butuh yang namanya rumah, tempat tinggal untuk keluarga gua, tetapi rumah tersebut adalah hasil dari yang gua beli. Jadi lu berpikir seperti itu. Nanti lambat laun alam semesta akan membaca kebutuhan lu gitu. Alam semesta akan membaca kebutuhan lu gitu. Nanti lambat laun lu nggak usah pikirin juga, maksudnya nggak usah pikirin duit dari mana, nggak usah, biar alam semesta yang bekerja. Lambat laun, sebulan 2 bulan, oke lah, setahun 2 tahun lah, lu pasti akan bisa membeli rumah. Katakanlah lu beli rumah second, katakanlah lu beli rumah pun mungkin lu harus menyicilnya, tetapi jika lu lakukan itu dan lu mempunyai mindset bahwa lu bisa memilikinya dan lu bisa membayarnya, itu lu bisa memiliki nantinya sampai rumah itu lunas gitu. Dan bisa saja lu beli nggak pakai mengangsur lagi, karena ada rezeki yang nggak terduga lu dapatkan gitu. Lu bisa membeli rumah yang layak lu tinggalin dan lu bayar kontan, lu bayar cash. Dan gua pun menganalisa ini kan bukan karena di kehidupan gue aja ya, bukan, karena gue juga dulu punya teman, dia berpikirnya juga begitu seperti gue, tetapi memang dia itu mempunyai keberuntungan mungkin ya, hoki juga, dan disupport dengan cara berpikir dan pengetahuan dia juga lebih banyak gitu, dan dia lebih ada di atas gue gitu, bahkan dia bisa jadi pemimpin gitu, karena memang dia itu, teman gue itu memang cara berpikirnya cerdas sebetulnya. Dan gue kadang-kadang juga melakukan sesuatu dalam kehidupan gue, mengambil dari apa yang dia katakan melalui pandangan-pandangan hidupnya gitu. Gue kan pernah bilang ya di salah satu konten gue juga bahwa gue belajar cara hidup. Jadi gue gak melihat siapa yang bicara, tapi isi dari pembicaraannya. Mau dia orang yang katakanlah kawan gue misalkan dari segi agama atau kereligiusannya tidak terlihat bahwa dia adalah orang yang religius dari segi pakaian dan dari segi rutinitas ritualnya, tetapi konsep-konsep pandangan hidup tentang agama itu masuk akal menurut gua, dan juga patut gua contoh gitu, patut gua ambil pengetahuannya, dan gua selalu ambil pengetahuannya yang bagus-bagus dan gua jalani, dan ternyata benar-benar sesuai dengan apa yang gua analisa atau sesuai dengan pandangan hidup gua sebelum gua kenal dia gitu. Kembali lagi yang tadi, bahwa jika teman-teman menginginkan segala sesuatu, jangan pernah melihat ketidakmungkinan, karena apapun bisa mungkin. Dan jika ada teman-teman di sini memang yang jalan hidupnya
dari keluarga yang tidak mampu ataupun dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga jenjang pendidikannya pun kurang, jangan takut. Atau mungkin jenjang pendidikannya bagus tetapi tidak cerdas dalam segi akademik, jangan takut juga. Karena kekayaan itu tidak bisa diukur dari tingkatan kecerdasan di akademik ataupun tidak bisa diukur dengan siapa yang mempunyai sertifikasi akademik. Tidak bisa. Banyak juga teman-teman gue bisa sukses, bisa kaya, dia tidak bagus dalam akademiknya, dia tidak jenjang akademiknya pun tidak dia dapat karena dia tidak punya uang, tetapi pada saat dia berjalan karir dia, jalan hidupnya, dia bisa mempunyai kekayaan. Ya, kita kan kalau kekayaan kan bisa dari mana saja, bisa dari dia berdagang, bisa dari dia bekerja, tetapi dia mempunyai relasi yang banyak sehingga dia mengambil ilmunya dari pekerjaan tersebut dan dia keluar, dia membuka usaha seperti apa yang dikerjakan atau bidang apa yang dikerjakan pada perusahaan dia sebelumnya. Teman-teman gue juga yang di kuliah juga sama, banyak yang dulu tukang nongkrong, bahkan kehidupannya waktu kuliah tuh urakan dan segala macam ya. Tetapi pada saat dia mulai bekerja, justru malah mereka itu yang terlihat biasa-biasa aja di kampus, mereka bisa menduduki di gedung DPR, bisa ada di perusahaan-perusahaan yang hebat, bahkan bisa ada salah satu yang kerja sampai ke luar negeri. Nah itu karena dia mempunyai keinginan dan dia membuat konsep dia, mindset dia dalam pikiran dia, pola pikir dia tidak ragu dan juga percaya diri menjalani kehidupan ini, sehingga pada saat dia move on dari kehidupan dia yang tidak baik, akhirnya dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik, bahkan kehidupan dia jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang baik sebelumnya. Jadi jangan takut meraih apapun, walaupun dari segi level finansial, dari segi level pengetahuan kita kurang, atau bisa dikatakan kita jauh kekurangannya dibandingkan orang lain di sekitar kita. Nggak usah takut, karena alam semesta ini membaca dan memberikan suatu apapun untuk orang yang menginginkannya dan untuk orang yang membutuhkannya. Jadi kalau ada orang yang mungkin lu temuin, dia cerdas, sekolah, kuliah, tetapi kenapa kok dia hidupnya biasa saja, bahkan bisa ada di bawah lu gitu. Karena dia mungkin mindsetnya, pola pikirnya tidak banyak keinginan dan tidak banyak kebutuhan buat hidup dia. Jadi alam semesta atau Tuhan sekalipun tidak akan memberikan apapun kepada dirinya, karena Tuhan melihat dia sudah cukup hidupnya pada saat ini. Makanya orang-orang hebat di Amerika, di Eropa sana, kenapa? Pasti kan lu tahu ya, agamanya pun dia jalaninnya kurang, bahkan bisa juga ada yang tidak beragama. Kenapa mereka bisa menciptakan segala sesuatu di dunia ini? Karena mereka mempunyai keinginan yang tinggi dan mereka mempunyai kebutuhan untuk hidup dia yang tinggi. Makanya mereka bisa lebih hebat dibandingkan orang-orang di negara kita. Karena mereka punya keinginan yang benar-benar tinggi dan mereka menjadikan keinginan mereka itu sebagai suatu kebutuhan hidup dia. Cobalah untuk merubah mindset. Ya, jadi apa yang gue alami ini itu adalah realita hidup, bukan sekedar teori, karena bukan gue saja yang menjalani. Teman dekat gue dulu menjalani hal seperti itu, seperti apa yang pernah ada diterangkan pandangan-pandangan hidup di dalam konten-konten YouTube. Itu jauh sebelum gue lihat di media sosial di YouTube ini, gue sudah ada dalam lingkungan orang yang seperti itu. Bahkan dia bisa mendapatkan uang bermiliar-miliar pada saat itu. Karena apa? Karena dia memang mengkonsep pikiran dia penuh dengan keinginan, penuh dengan kebutuhannya, dan itu bukan sekedar rezeki, harta, bukan,
keinginan dan kebutuhan itu bisa juga penentu jodoh lu juga. Ada orang yang gampang dapat perempuan gitu kan, misalnya seorang laki-laki zaman sekolah gampang dapat pacar, terus jika dia sudah mulai berumah tangga tetap saja dia masih ada teman-teman dekat perempuannya misalkan. Itu karena konsep dalam pemikirannya, karena konsep dalam keinginan-keinginannya, dia memang menciptakan hal seperti itu dalam pemikirannya. Jadi alam semesta pun akan selalu memberikan hal yang seperti itu, akan selalu. Gini aja contoh, nggak usah ke harta ya, nggak usah ke perempuan juga. Dalam hal lingkungan berteman, pada saat gue remaja, gue berteman ada di lingkungan anak musik yang pada saat itu tidak bisa terhindari adalah kenakalan remaja. Nah, pada saat gue ada di lingkungan itu dan juga gue mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan informasi musik kepada teman-teman yang selevel gue dan juga yang sama hobinya sesuai dengan hobi yang gue punya gitu. Dan gue pasti terus-terusan ada di circle seperti itu gitu. Terus-terusan gue kemanapun gue berada, yang gue dapatkan adalah teman baru yang sama seperti itu. Besoknya lagi gue ada lagi di tempat lain mempunyai teman baru lagi, sama seperti itu. Nah, setelah gue dewasa, gue ada di lingkungan kerjaan. Circle gue seperti itu juga, di lingkungan seperti itu. Nah, pada saat gue mulai merubah untuk ada di lingkungan yang religius misalkan, nah itu lambat laun gue dimanapun gue berada, gue ketemunya orang yang seperti itu juga. Nah, memang konsepnya adalah pikiran kita manage dengan baik dengan apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan pun, alam semesta pun akan memberikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Makanya ada cerita kalau di anak tongkrongan tuh, lu ngerokok pun, nggak ngerokok pun, tetap uang lu segitu-gitu juga gitu. Ada itu di tongkrongan seperti itu. Ngapain lu berhenti ngerokok? Udahlah ngerokok lah sini, rokok mahal. Atau lu ganti ke rokok yang harganya berbeda. Tetap aja lu kan ada di porsi keuangan yang segitu-gitu juga, nggak akan berubah gitu. Tapi jika lu taikkan bahwa lu membutuhkan kemewahan gitu, nah lambat laun itu lu akan mendapatkan kemewahan tersebut. Gua dapat ajaran, dapat pandangan hidup dari seorang guru gitu, bahwa Tuhan akan memberikan kita rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, gue ingat kembali, oh berarti benar, Tuhan dan apapun yang ada dalam semesta ini akan memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang contoh begini, lu punya anak satu, pasti kan lu bisa menghidupinya anak lu kan. Lu pasti bisa hidupin tuh anak lu karena lu punya anak satu. Begitu istri lu hamil lagi, lu punya anak dua, tetap sama aja. Lu pun sama bisa menghidupi anak lu dua. Padahal gaji lu mungkin sama, belum naik segitu-gitu juga. Nah, pada saat bertambah pun 3, tetap akan bisa terpenuhi kebutuhannya. Karena alam semesta ini tahu apa yang lu butuhkan. Dan pola pikir lu dan pola hidup lu akan mengikuti dengan apa yang lu dapat dalam arti uang dan apa yang lu butuhkan. Itu akan terkonsep sendiri secara otomatis. Pengeluaran uang pun dalam kehidupan lu akan mengikuti sendiri. Jadi nggak perlu di manage lagi, mempos-poskan sekian rupiah untuk biaya ini, sekian rupiah untuk biaya ini, nggak usah, mengalir begitu aja. Jadi konsep orang yang mengepos-poskan biaya hidupnya, kalau menurut gue itu salah, karena nanti malah akan ada kecemasan di situ, akan ada kecemasan dan juga lo nanti akan pusing di situ. Nah, jika lo udah cemas dan pusing, energi negatif yang akan ada dalam diri lo, maka alam semesta nanti akan kesulit untuk membaca energi pikiran lo, sehingga nanti lo pasti akan ada masalah-masalah finansial dalam hidup lo. Makanya kan ada istilah hoki ya, ada istilah hoki gitu.
Nah, kita nggak usah ngambil negatifnya, kita ambil positifnya. Dan gue percaya itu bahwa memang ada orang yang memang hidupnya hoki gitu. Dan hoki ini menurut gua, ini menurut pandangan gua ya, menurut gua adalah orang yang tidak pernah terbebani pikirannya dengan konsep-konsep finansial. Dia nggak pernah terbebani. Jadi dia mengalir begitu saja hidupnya, sehingga energi-energi yang ada di dalam semesta ini akan selalu memberikan apapun kepada dia. Nah, makanya orang tersebut biasanya akan diberikan stigma kepada orang-orang sekitarnya bahwa orang itu adalah hoki gitu. Banyak hokinya tuh orang itu tuh, atau dia suruh ikut gabung sama kita aja karena tuh orang hoki gitu. Kan sering ada kejadian kayak gitu. Dalam situasi kayak gitu pasti lu pernah nemuin. Kalau gue pernah nemuin kayak gitu, dan gue ngebacanya bahwa karena gue lihat orang yang selalu dikatakan hoki itu, orang ini nggak pernah ada rasa cemas hidupnya gitu, nggak pernah ada rasa cemas. Dan kalaupun bicara pun dia punya masalah tuh, dia ngebicarain masalah itu nggak jadi permasalahan yang kompleks, dan dia membicarakan masalah dia itu nggak pernah menjadi masalah yang jelimet atau masalah yang kayaknya sulit dia pecahkan gitu. Dia menceritakan masalah benar-benar mengalir begitu aja, seakan-akan cuma ingin mengeluarkan unek-unek dia, tetapi dalam versi dia yang bahkan gue lihat tuh dia menceritakan masalah dia tuh fun banget gitu, nggak ada rasa kesedihan, nggak ada rasa kecewaan. Ya kadang-kadang gue menarik atau gue mengambil cara hidup mereka gitu, gue ambil, gue ikutin, dan ternyata berpengaruh buat kehidupan. Karena kan apa yang kita dapatkan nggak bisa kita samakan dengan orang lain nominalnya, tapi bagaimana kita menyikapinya dan mensyukurinya, dan juga bagaimana kita mengambil keuntungan dari apa yang kita dapat dengan cara yang bijaksana. Ya, itu yang gue jalani ya. Makanya apapun keinginan gue, tetap gue kelola dengan baik, bahwa gue senantiasa gitu hari demi hari mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan yang gue harap, dan gue yakini bahwa keinginan dan kebutuhan gue yang gue upgrade terus menjadi motivasi jiwa gue, menjadi motivasi pikiran positif gue untuk dapat menarik hal-hal positif di alam semesta ini untuk dapat datang kepada diri gue. Ya sebenarnya sih panjang ceritanya ya. Nanti gue ada waktu, gue akan coba mengupas kembali lah secara detail lah. Dan gue juga akan coba menceritakan pengalaman temen gue, sahabat gue yang menjalani cara berpikir seperti ini, bahkan lebih baik lagi cara berpikirnya. Gue akan ceritakan kenapa temen gue juga bisa menjadi orang hebat karena menjalani cara berpikir seperti itu. Dan karena memang waktu gue membuat konten tuh adanya di hari libur kerja, mungkin gue akan buat lagi nanti next week. Ya mudah-mudahan aja cita-cita gue sedikitnya lah yang gue inget mempunyai kesan-kesan yang positif, dan setidaknya dapat menjadi motivasi untuk teman-teman yang butuh bagaimana cara untuk menjalani kehidupan dengan baik, bagaimana cara menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan. Ya pesan gue, jangan pernah lu turunin kebutuhan lu, jangan pernah. Jika lu mempunyai kebutuhan saat ini, contoh aja ya, misalnya lu punya kebutuhan saat ini bahwa lu punya kebutuhan untuk diri lu atau dengan keluarga lu misalkan 500.000 per hari ya, atau katakanlah di 300.000 lah yang make sense aja lah, 300.000 lah per hari untuk lu dan anak lu dan keluarga lu. Nah lu jangan pernah merubah itu, mengurangi. Lu taikin boleh, jangan pernah lu kurangi, lu irit bahwa lu mengurangi menjadi 200.000 per hari, jangan. Nanti alam semesta akan melihat lu jadinya butuh cuma 200.000 per hari, nanti akan dikurangin. Nggak ada masalah, misalkan ada orang menganggap lu boros, biarkan saja. Yang penting lu jalani aja hidup seperti itu. Pada saat ini lu butuh 300.000 per hari untuk biaya hidup lu dan keluarga lu. Yaudah lu buat seperti itu aja. Bahkan kalau bisa lu taikin jadi 500.000 per hari. Karena nanti lambat laun alam semesta akan melihat kebutuhan lu seperti itu dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup lu. Ya semoga aja ini bermanfaat. Dan pandangan hidup gue ini adalah sesuai dengan apa yang gue jalani. Dan jika
ada perbedaan pendapat, itu adalah wajar karena masing-masing individu, masing-masing orang mempunyai pandangan dan mempunyai solusi masing-masing untuk hidupnya, dan juga mempunyai pengetahuan di dalam kehidupannya pun dengan caranya sendiri-sendiri. Tetapi gue punya pandangan seperti itu dan gue mempunyai pengalaman seperti itu, dan gue akan tetap menjalani pandangan-pandangan hidup gue seperti itu karena gue meyakini bahwa apa yang gue inginkan dan apa yang dia butuhkan, Tuhan pasti akan memberikannya, dan alam semesta pun pasti akan memberikannya. Dan gue mempercayai bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang dan akan selalu memberikan rezeki sesuai kebutuhan-kebutuhan hidup gue. Dan kebutuhan-kebutuhan hidup gue gunakan untuk hal-hal yang positif, dan gue berharap pun apa yang gue dapat gue berikan juga kepada saudara-saudara dan orang-orang yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rumah Khayal.